Bahkan guru yang melihat potensi aku, tiba-tiba aku udah didaftarin untuk ikut kompetisi di Batam. Pernah nggak sih kalau lagi ngelawak ada penonton yang nggak ketawa? Tapi kalau untuk duitnya banyakan mana, Gung? Komik apa gamers, Gung? Ayo. Apa kabar nih, Agung? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Lagi sibuk nih? Enggak juga. Enggak juga ya? Aman lah. Sibuk apa sekarang, Gung? Lagi sibuk ngurus Porprov. Oh, Porprov. Untuk? Iya, untuk e-sport kontingen Kota Tanjung Pinang. Oh, kapan itu? Itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 November. Oh, 6 tahun ini nih? Iya, bulan depan. Waduh. Tapi kok sempat datang ke studio, hebat banget. Berarti memang meluangkan waktu buat ulasan ya? Betul, karena memang ulasan terbaik. Oke, Gung, sekarang aku mau ngomongin ini dulu lah. Komik dulu lah ya, karena sekarang lagi naik di atas daun nih sekarang komik di Pinang nih, Gung. Iya. Nah, sebenarnya untuk komik yang ada di sini lah, khususnya di Pinang ataupun Bintan, karena aku kan juga sering nonton kan stand up di Pinang. Agung juga termasuk yang lucunya mungkin berapa persen ya? Jangan pakai persenan, cukup lucu atau tidak aja. Bercanda ya, Gung, namanya juga stand up kan? Ya ini stand up nih. Oh enggak ya? Ini sit up. Oke, nah Gung, aku mau tanya sebenarnya untuk awal Agung Dame menjadi seorang komika itu seperti apa sih? Awal mulanya Iya. Awal mulanya tuh sebenarnya sih nggak sengaja, kalau bisa dibilang tuh nggak sengaja. Karena waktu SMA, jadi aku orangnya suka ngebully, bukan ngebully sih, ngebanyol kayak ngejek-ngejek gitu. Iya. Kalau ngebully kan lebih ke fisikal ya. Itu. Nah, terus banyak yang gitu kayak ayolah ikutlah stand up bla bla bla. Nggak mau awalnya. Terus bahkan guru yang melihat potensi aku, tiba-tiba aku udah didaftarin untuk ikut kompetisi di Batam. Itu stand up? Iya, stand up. Jadi dia bilang gini, Gung, ini bapak udah belikan tiket ke Batam, nginapnya aman segala macam, tinggal buat materi aja. Dia bilang gitu. Lah, nggak siap nih, karena belum ada materi. Cuman beberapa hari menjelang hari H. Terus buat materi secara paksa lah, pikiran kayak mana segala macam, lihat YouTube, tapi nggak nyontek ya, lihat YouTube itu kayak lihat cara pembawaannya, referensi materinya segala macam. Dan itu ada temanya lagi stand up-nya tuh, KB, dua anak lebih baik. Oh iya. Keluarga itu berencana. pertama kali stand up itu temanya? Iya, jadi berangkatlah ke Batam, nampil di mall, ditonton orang-orang. Pas aku tampil, toko-toko semua buka. Waktu itu jam 10-an pagi, penonton udah ramai, tapi tokonya masih tutup. Pas aku tampil, toko semua buka. Orang malah milih belanja daripada nonton aku. Di situ aku ngomong sama lampu. Gila. Ngedown lah abis itu kan. Pulang ke Pinang, ikut komunitas. Ikut komunitas, baru di komunitas diajarin. Nah, disitulah pentingnya berkomuniti, berorganisasi. Gimana kita bisa ditempa, diasah buat jadi lebih baik lagi sebenarnya. Berarti community yang ada di Pinang stand up itu dari Agung SMA itu udah ada? Udah ada. Itu ring 1 kan, yang itu aku ring 2-nya. Angkatan kedua. Oh gitu. Tahun berapa itu berarti? 2012. Oh, udah lama juga ya. Berarti udah jauh lah jam terbangnya ya. Alhamdulillah sih. Kalau paling untuk jauh lokal, kemana, Gung? Kalau stand up? Jauh di Jakarta kemarin. Oh, udah pernah kesana juga? Iya, Jakarta kemarin ikut audisi Suci 8. Oh kemarin juara 1 ya kabarnya kan di Suci 8 ya? Ngadi-ngadi lu. Oh, jadi pernah ke Jakarta waktu itu, Mbak? Itu tahun berapa tuh? 2018. Iya. Kok berani tuh coba ke sana? Karena kalau nggak dicoba nggak tahu nih apa hasilnya. Tapi kan kita lihat juga nih potensi diri kita kayak mana. Ya percaya diri aja sih sebenarnya. Lebih ke pengalaman. Sebenarnya berhasil nggak berhasilnya kita, intinya kita udah coba, terus kita dapat pengalaman baru. Pengalaman itulah yang jadi guru. Iya. Di samping aku nggak lolos nih, aku bisa nampil
Jakarta Barat, ketemu komik-komik, ketemu relasi baru yang bisa buat nanti kedepannya kayak gimana yang lebih bagus lagi. Itu sih poin pentingnya. Berarti udah nampil di depan Radit mungkin, di depan siapa kemarin jurinya? Kalau Sucilapen itu aku di depan Pak Dendro sama Panji Pragiwaksono. Waduh, itu juga udah termasuk ini ya, bangga Pride, juga ya, kita pride ya. sih, pride. Karena yang di in frame tuh mereka. Iya. Out frame-nya itu seluruh komik nasional tuh nontonin Iya, kita sebenarnya. Kayak wow, ini loh rasanya nampil di studio Kompas yang aku sering lihat di TV segala macam. Ya, pride lah ibaratnya gitu. Tapi udah sempat masuk TV tuh berarti ya? Untuk ditayangin Belum ya? belum kayaknya nggak lulus. Tapi ada nggak pengen coba lagi, Gung? Pengen lah. Pengen lah ya. Pengen kalau ada kesempatan. Gitu. Tapi cobalah, Gung, mana tahu kan nanti kalau jadi artis kan bisa bawa aku ke sana. Wes. Suaminya mau kemana? Tapi Gung pernah nggak? Jangan bawa ini dong. Oh iya ya, sorry ya, guys. Kan di sini kan masih sama kita kan. Nah, Gung pernah nggak sih kalau lagi ngelawak ada penonton yang nggak ketawa, itu pernah nggak sih? Itu sering kali lah. Itu udah makanan sehari-hari tuh. Yang nggak ketawa ada pasti. Terus yang nyeletuk pasti ada, ya kan? Yang berhentiin aja ada sampai iya. Diberhentiin maksudnya kita lagi tampil nih? Iya, disuruh stop kamu gitu. Oh. Kayak waktu itu aku ngebahas ini sih, materi ada anak kecil yang lari-larian di depan saf orang lagi sholat. Aku nggak ngebahas sholatnya, aku ngebahas anak kecil nih, konteksnya yang lari-larian di depan saf orang lagi sholat. Dia dari jauh dengernya aku ngebahas orang lagi sholat. Langsung dia ke depan panggung, berhenti kamu katanya. Di mana itu? Di daerah Bintan Center kemarin. Berhenti kamu ngapain bawa materi tentang sholat katanya. Lah, di situ aku kayak nge-freeze aja sih, kayak shock kan. Terus aku iyain apa kata dia udah selesai ngomel, ya udah aku close gitu. Aku nggak mau yang ya ngelawan lah. Iya. Tapi setelah kayak kejadian kayak gitu, ada nggak sih kayak rasa udahlah nggak mau lanjut lagi stand up, apa bener apa itu dijadiin pelajaran? Nggak mungkin stop dong, karena itu tadi pelajaran betul. Iya ya. Evaluasi apa yang salah dari materi tadi. Aku nggak mau looking outside dong, aku maunya looking inside. Apa yang salah di aku? Mungkin ada diksi-diksi yang mungkin nggak terbilang di materi yang buat dia tersinggung. Gitu. Tapi untuk bikin materi sendiri gimana sih, Gung? Emang persiapannya sebenarnya? Persiapan nyata ya, real ya? Ada yang dari kejadian nyata, ada yang dari imajiner dan segala macam, tapi kebanyakan itu dari tragedi atau kejadian nyata. Gitu. Tapi pembawaannya itu bisa dialihkan ke imajinasinya atau pemataan asumsinya gitu. Berapa lama Gung belajar itu stand up? Sampai bener-bener udah menguasai materi, bisa bikin materi, mungkin mendadak juga ada. Itu berapa lama? Aku masuk kan 2012 nih komunitas. Aku kena lucunya itu, dapat feel lucunya itu di tahun 2014. Buset, 2 tahun ya? Ya. Kayak kliknya tuh kayak aku udah dapet nih berarti lucunya. Aku berarti bahwa ini harus kayak gini. Itu di tahun 2014. Gitu. Ada satu momen di 2014 tuh aku buat pecah satu kayak pujasera gitu. Dan itu aku ngerasa di sini nih kayaknya aku harus bangkit nih dari yang mungkin belajar di sini nih pembuktiannya gitu. Oh, itu berarti lumayan lama ya, 2 tahun ya bikin belajar. Iya, belajarnya. Berarti sekarang udah tinggal ngalir aja ya, Gung? Sekarang tuh masih belajar sih. Masih ya? Masih sih, nggak ada kata berhenti untuk belajar menurut aku. Tetap belajar, tetap evaluasi. Ya itu pengalaman lagi jadi. Tapi masih ngisi-ngisi acara sampai saat ini? Iya, stand up? ngisi acara, event. Kalau diminta ya isi. Kalau yang enggak ya udahlah ya. Udah kita di rumah main game. Ya. Oh iya, nah Agung ini juga seorang gamers kan ya tadi ya. Tapi ntar aku nggak mau bahas gamers dulu. Aku masih mau karena stand up di sini tuh kayaknya lagi naik. Kemarin juga beberapa acara pasti ada terus ya. Kayaknya tertarik banget sama stand up. Aku sering nonton. Ya kan aku suka nonton. Biasa itu nonton dulu baru ikut. Oh gitu ya. Bisa nanti masuk berarti. Masih terbuka nggak komunitasnya? Kita terbuka terus sih. Terbuka terus ya. Tapi nanti yang ngajarin langsung Agung Dame nggak? Ya langsung. Langsung Agung Dame ya? Kalau kamu yang
masuk aku. Langsung ya, bener gak? Iya. Pakai bayaran gak nih? Oh, gratis memang. Ya tapi ngomongin komika stand up gitu, berapa sih bayarannya orang komika nih? Aduh. Banyak ini ya, banyak variasi sih sebenarnya. Terlihat dari durasi yang diminta. Terus yang kedua, siapa yang undang kita? Misalnya ada satu tipe ya, misalnya kawan ulang tahun misalnya ya, dia mau ada hiburan stand up, dia pengen adanya stand up tapi bayarannya bayaran kawan gitu, sistem kawan. Ya kita sesuaikan aja budget sama durasinya berarti. Oh, jadi nggak paklek ya? Iya, ya, kan toh juga aku belum sampai go nasional, berarti belum ada manajer di belakang aku, belum ada kontrak dan manajemen lah ibaratnya gitu kan. Ya santai-santai aja, kecuali kalau yang undang corporate, kayak bank misalnya, kayak apalah gitu corporate yang mungkin ada MOU yang tertulis, itu bisa kita nego ya. Berarti kalau aku undang Agung Dame buat ini bisa stand up? Bisa dong. Nggak usah langsung pakai manajeran kan? Iya langsung aku bisa lah ya. aja. Berapa? 50.000? Bisa. Ini. 1 beat. 1 beat ya. Itu 10 detik cuman ya. Yeah. Nah Bang, tapi aku selama pengalaman aku nonton nih ya Bang Agung, kadang aku merasa kayak seorang komika itu memakai materinya tuh kayak aku udah pernah nih denger materi ini. Karena misalkan kayaknya pernah deh. Emang sebenarnya untuk materi itu dipakainya bisa berapa kali sih kalau untuk seorang komika tuh open mic gitu? Kalau kami ya di komunitas itu pertama kali dibuat secara jadi ya, tertulis itu dibawakan pertama kali di open mic. Terus di open mic itu dibawain sampai 5 kali dengan pengembangan tertentu. Entah itu deliverynya diperbagus atau punchline-nya diperbanyak. Nah, itu patokannya tuh kalau kami sih 5 kali dibawain open mic. Baru boleh dibawain ke show. Itu udah pasti dapat lah lucunya. Kalau udah 5 kali tak dapat lucunya nih di open mic, bagus materinya di keep dulu aja. Oh gitu ya. Nah biasanya kalau yang di show tuh biasanya udah materi-materi gacor sih. Kalau show ini berarti bedanya open mic sama show nih apa nih? Itu dia, banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu tuh, kadang kita lagi open mic ada yang nggak lucu tuh, kayak ya aneh aja sih pandangannya. Biasanya open mic itu diperuntukkan untuk komik-komik yang mau nyoba materi baru. Open mic tuh. Open mic kayak open house, siapa aja boleh datang dan kita sekarang open mic siapa aja boleh nyoba open mic. Bahkan kemarin ada orang yang mau sidang skripsi, malamnya dia open mic. Bukan untuk lucu di sidang skripsinya dong pastinya, untuk memperlancar public speakingnya. Iya, publiknya. Gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau di open mic misalnya kita mau open mic nih, ada materi baru. Sampai itu baru di show. Kalau di show ini udah bukan lagi yang kita belajar atau itu lagi, memang udah untuk penonton ya. Iya, kalau di show tuh emang udah kompilasi dari lucu-lucu itu, dari kompilasi dari yang open mic yang lucu-lucu ditabung, terus dibawain di show itu ya bagus. Oh iya paham. Keren sih itu, kayak kompilasi kejadian kocak Iya, gitu. Iya benar. Kadang tapi katanya komika nih rata-rata orangnya sebenarnya introvert sebenarnya. Itu bener gak sih? Menurut Agung bener gak? Kebanyakan sih. Kayak gitu ya? Iya. Kebanyakan. Kenapa ya? Kadang kan kalau dipikir-pikir dia bisa ngomong di depan penonton rame juga, tapi aslinya dia kadang rata-rata betul introvert bener. Kalau Agung sendiri introvert memang orangnya? Aku nggak mau ngeklaim diri aku introvert, tapi aku bakal nggak mau seterbuka aku layaknya di open mic kayak aku nampil. Nah biasanya nih orang yang kayak gitu-gitu tuh dia bakal curahin isi hatinya di open mic, seolah-olah dia nampil stand up itu kayak curhat gitu, kayak curhat tapi ada bumbu komedinya. Nah kalau di kehidupan aslinya dia memang nggak banyak ngomong, nggak banyak cerita, tapi dia tuangkan di buku materinya, ditulis. Pas malamnya open mic itulah hari dia untuk bercerita. Dia lepas dengan segala unek-uneknya, segala macam curhatan hatinya dengan bumbu-bumbu komedi. Itu sih sebenarnya kesenian itu yang
indah menurut aku. Tapi rata-rata ya Gung, orang komika tuh cewek cantik-cantik tahu. Ceweknya? Iya benar kan? Agung nih udah punya cewek belum? Belum ya? Kok belum? Kenapa belum? Biasanya komika tuh banyak ada ceweknya pasti dia mendukung support di belakang. Aku nunggu yang cantik sih sebenarnya. Oh gitu. Emang nggak ada yang cantik di sini di Pinang? Banyak kan? Banyak kan? Yang Atau lebih mahal banyak. Atau mungkin aku nih masih masih sibuk ngurus. Iya, kayak Porprov. Porprov nih, gara-gara Porprov. Gara-gara Porprov ya. Jadi aku nggak dapat pacar, Iya. aduh. Oke lah. Nah, Gung, pernah nggak kamu disuruh ngerosting misalnya nih ya? Ada satu tokoh misalkan Gung roasting ini ya, sedangkan beliau ini orangnya yang memang disegani, contoh misalkan kepala daerah lah atau pernah nggak kayak gitu? Terus gimana sih perasaannya itu? Pernah. Ada nggak pengalaman tuh gimana? Pernah. Sabar, aku ingat namanya siapa ya? Jadi satu momen ya, aku diajak sama kenalan aku buat ngerosting si tokoh ini, si beliau ini. Dan bukan cuma aku sendiri, tapi sama Guntur juga. Oh iya. Berdua. Kalau tipenya stand up kan sendiri tuh. Malam itu kami ngerosting berdua. Jadi kayak tektokan gitu ke beliau. Dia kan terkenalnya dengan apa ya? Bapak preman ini gitu kan. Terus nggak pernah kocak lah, ibaratnya nggak pernah bersenda gurau tuh kita jarang lihat kan. Kaku lah ya. Kaku kan. Tiba-tiba disuruh roasting dan dia ketawa dan dia senyum, itu kayak ada pride aja sih. Padahal senyum di cuma samping gitu doang iya ya? Di samping agak ngeri juga nih kan. Wow, luar biasa. Tapi itulah metode biar masyarakat kenal dia lebih dekat. Iya. Biar dia nggak dipandang secara kaku. Dia sebenarnya punya jiwa humoris juga gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Sebenarnya semua orang punya lah jiwa humoris, cuman mungkin nggak sereceh seorang komika mungkin ya. Ya nggak sih? Iya. Tapi kan kalau ketawa mungkin nggak sampai yang kalau kayak orang-orang receh kan ketawa sampai kayak gitu ya. Tapi kalau kayak pejabat-pejabat kan susah ya bikin dia senyum ya. Susah. Bisanya kan sorry ya. Nggak jadi. Aduh, tapi siapa Gung komika favorit Agung? Banyak. Siapa? Kalau aku mau belajar, kan aku kalau menyukai sesuatu tuh aku harus ambil ilmunya. Nah, jadi ada beberapa komik panutan aku yang aku belajar dari mereka. Kalau aku mau belajar act out, gerak tubuh, gestur, mimik wajah, itu dari Pras Teguh. Itu mah dia peloncat-loncat kemana-mana ya. Salto belakang. Ya, dia bisa Gila. dari ujung ke ujung tuh loncat. Dia sih memang. Breakdance dia kemarin nampil di Pinang, dia breakdance. Oh iya. Belum. Tapi bisa ngomong, tapi itu hebatnya dia. Bisa bergerak ke sini. Nah, itu teknik miking. Oh, gitu. Makingnya bagus, berarti kalau dia banyak gerak kan, biasa orang ngobrol kan gini-gini kan mic kan. Nah, dia stabil. Itu dari act out. Kalau diksi ini apa? pemilihan kata. Oke. Diksi, aku suka Ardit Erwanda. Oh iya. Ardit Erwanda itu diksinya, kocak kali lah. Pokoknya searching lah di YouTube tuh Ardit Erwanda, bagus. Nah itu pemilihan diksinya bagus. Kalau soal opini, aku suka Ali Akbar. 3 komik itu yang jadi panutan biar aku bisa belajar. Kalau milih act out ke sini, kalau mau milih diksi ke sini, kalau milih opini ke sini, karena opininya Ali Akbar nih dia sederhana aja sebenarnya, datang dengan sederhana yang kayak kita nggak, kok dia kepikiran sih gitu. Iya. Nah, kayak out of the books gitu ya. iya, sebenarnya materi yang dibawain tuh di sekitar kita sebenarnya gitu. Cuman kita nggak kepikiran aja karena sense of humornya tinggi, jadi dia jeli dengan itu. Iya, terus juga suara juga ngaruh ya, kalau suara pelan-pelan gitu kayaknya itu ngaruh nggak sih kan? Itu lebih ke public speaking sih kayaknya. Sana ya. Berarti sebenarnya stand up nih komplit ya Bang ya? Komplit. Dia dari public speaking harus oke. Ya. Terus dari gestur juga Ya, ya kan? makanya kan dari stand up comedian banyak yang jadi aktor, banyak Karena yang dia jadi bisa semua ya? acting, penyiar radio, gitu-gitu. Iya, batu loncatan Iya, jatuhnya. benar-benar. Kayak stand up nih kayak gerbang dulu. Nah, nanti pas sudah masuk udah semuanya Iya, bisa buat gitu mereka naik dulu segala macam. Toh nanti ada agensi yang kayaknya bagus nih dimasukin ke series misalnya gitu. Iya, benar-benar. Ya gitu Bahkan sih. sekarang Agung Dame juga kan nge-MC juga ya kan? Iya, Dari MC. publik itu kan? Iya, dari MC stand up. juga. Tinggal ini ya sih callingan
Ada film tak? Ada sih Jai Langkung mau. Oh jadi Ada. ini ya kayunya ya. Enggak dong, kayu kan gak bergerak. Angin aja ya, gak ada suara dikit. Boleh. Oh jasa niup ya. Bisa dicoba. Nah, kalau misalkan ngomongin kayak, tapi untuk peminat komik di kayak kan Pinang ini juga kota yang nggak cukup besar lah ya Bang ya. Gimana tuh Bang gimana sih ngajak orang-orang biar suka juga tertarik sama komik di sini? Intinya kita sering-sering eksis aja sih. Mm-mm. Sering eksis, nampil di mana-mana. Terus jangan lupa kasih apa ya? Ya kasih info ke orang-orang kalau kita ini sebenarnya masih eksis di Tanjung Pinang. Soalnya pas pandemi kemarin 2 tahun Berhenti ya? vakum Banget. karena memang surat edaran di kota kita kan nggak boleh ada pengumpulan massa. Warkop kemarin sempat ditutup juga gitu-gitu, jadi agak terbatas. Jadi gimana tuh cara ngasah atau berhenti juga waktu itu stand up? Kalau ngasahnya sih kita terbatas di penonton sebenarnya, nggak ada yang bisa kita ajak untuk nonton kita, tapi kita tetap ngumpul secara community. Jadi kita kayak sharing aja, ngumpul di satu kafe misalnya, terus sharing nih, aku ada materi ini loh, dibawain, tapi yang kayak ngobrol gitu loh. Nah, Tapi bedanya stand up depan kaca itu sama nggak sih stand up depan penonton? ya tentu beda dong. Kadang kita pernah nih kayak nyoba kan cerita ngomong sama kaca gitu, mungkin latihan gitu. Kacanya ketawa, seram. Iya ya, Seram. nggak bisa ya. Makanya Oh gitu ya. kalau kita ngobrol sama kaca, dia nggak ngerespon kan agak ngeri tuh kan. Gitu ya. Kalau ada penontonnya kan natural. Oh ya udah. Coba dong stand up Gung, mau lihat. Hah? 10 detik aja, bisa nggak? 1 beat. 50.000. Oke. Boleh ya. Ini materi yang Terserah lah Gung. Anggap aja nggak tahu. oh iya. Iya. Tapi gimana ya? Ini kan ulasan ya. Iya. Materi aku tuh suka nggak berbobot gitu. Nggak apa-apa. Ya, Coba gimana dong? aduh, sabar ya. Langsung kayak deg-deg gitu ya jadinya. Iya. Jadi gini. Aku tuh kan sekarang udah kerja. Jadi hal yang buat aku semangat kerja tuh karena di depan kantor aku itu ada banyak orang jual-jual jajanan. Lebih tepatnya di seberang kantor aku. Nah biasanya pas masuk waktu break itu aku sering tuh jajan. Itu ada jual bakso, ada jual roti, ada jual cemil-cemilan, lain-lain lah banyak. Tapi satu hari aku lagi makan bakso, tiba-tiba di depan seberang itu ada motor jatuh, prar gitu. Tiba-tiba warga ngerumunin karena memang parah sih kondisinya. Terus karena aku lagi makan bakso kan kayak, apa tuh? Aku tanya orang terdekat aku waktu itu tukang roti. Oh, bukan tukang bakso nih. Bukan, Oh. orang terdekat aku. Aku tanya sama tukang roti, bang, ada apa? Dia jawab, oh ada nanas, kelapa, keju. Adik mau yang mana? Bukan itu. Gitu. Dah gitu aja. Udah lah ya, Ya. mahal nanti kalau makin lama ya. Aduh ya ampun. Oke Agung Dame, selain jadi komika kan Agung juga seorang gamers, seorang apa ya, banyak lah nih, seorang gamer, seorang caster ya lah ya. Betul ya? Betul. Kalau untuk gamer sendiri Gung, sebenarnya Agung nih kemana sih, lebih apa nih, mau memfokuskannya ke memang ke komik atau ke player game? Sebenarnya ke event kreator. Oh lebih ke IO ya? Iya. Oh. Event organize, tapi khusus yang di bidang game. Gitu karena aku juga termasuk anggota di e-sport Indonesia, E-sport. Oh. pengurusnya di Kota Tanjung Pinang. Iya. Jadi sebenarnya Agung nih suka organisasinya ya Gung ya? Iya, suka Organisasi. kali aku dulu tuh SMA tuh ikut pecinta alam. Oh gitu. Terus dia cinta nggak sama Agung sekarang? Alam tuh selalu mencintai apa yang mencintainya. Oh. Tergantung kita. Akan puisi kan aku. Nah, tapi kalau di game sudah berapa lama Gung? Sama komik 2000 atau laman komik? Laman komik. Oh laman komik Iya, ya? karena game boomingnya 2018 ke atas. Oh booming di sini? Iya. Tapi- Untuk yang ini ya, untuk yang mobile ya. Iya. Kalau game dulu kan ada warnet. Dulu memang aku masih main game sih di warnet. 3.000 ya sejam ya dulu? 3.000. 3.000 Paketan
10.000 5 jam. 5 jam. Siapa yang punya tuh Gung warnetnya? Namanya Kak Cowok, aku panggilnya Kak Cowok. Kak cowok. Iya, dia udah kakak tapi tomboy. udah punya suami dia. Nggak tahu. Nah, sekarang dia di mana? Ngapa nanya itu? Nggak usah. Udah lupa juga dia sama aku. Tapi kalau untuk duitnya banyakan mana Gung? Komik apa gamers Gung? Ayo. Kalau banyak duitnya, Pecat nih dari Esi nih. oh enggak dong, kan organisasi. Gini, kalau lebih banyak duitnya sebenarnya biasa-biasa aja sih, nggak banyak. Tapi kalau yang mau yang rezeki harimau yang di game. Di game. Di game. Oh, itu harimau. Berarti kalau di stand up bukan harimau, dia apa? Rezeki harimau kucing. Kucing ya? Iya. Tapi kucing itu kan hewan nabi ya. Jadi dia berpahala kan? Iya. Jadi Agung melakukan pahala kalau di sana. Masya Allah. Gitu bener kan? Betul. Buat orang lain bahagia. Iya. Ya kan? Bener. Lupa sama masalahnya, Bener. hutang-hutangnya. Bener. Banyak pahala jadinya Gung. Masya Allah. Berarti Agung balance nyari uang dengan nyari pahala. Masya Allah banget sih. Tapi sayang aja sekarang masih jomblo, masih sendiri. Ya, Kapan itu. Gung mau nyari pasangan hidup? Aku ngalir aja sih. Oh gitu ya. Ngalir kayak ya udah ada yang welcome. Kalau aku yang memang udah terbuka hatinya ya aku ngikut aja gitu. Jadi kalau dia ngajak kemana juga Agung ikut nih? Iya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tipenya kayak mana Agung? Tipenya intinya dia pintar. Oh pintar. Aku suka cewek pintar. Oh pintar. Juara 1 gitu enggak? Iya. Oh harus Gini juara gini. Pintar dalam artian tuh kalau misalnya aku ngobrol dia Nyambung bisa ya? ngimbangin obrolan aku. Karena aku suka ngalor ngidul gitu kalau ngobrol. Kadang menit sekian bahas agama, bahas planet, bahas alien gitu-gitu, suka ngalor ngidul. Berarti tipe Agung nih alien juga lah ya ke sana ya. Iya. Flat Earth. Aduh. Nah, tapi kalau untuk games, komik, itu tuh sebenarnya cuman hobi Agung aja atau memang ini sebenarnya sumber pendapatan Agung juga untuk semua di sini? Awalnya hobi. Awalnya hobi. Iya, semua stand up awalnya hobi, game awalnya hobi, tiba-tiba kok jadi duit. Gitu ya. Enak Kenapa? ya? Iya, kenapa nggak dibarengin? Toh sampai sekarang aku kerja di satu corporate yang sekarang Oh, berarti Agung ada lagi nih, kerja lagi nih. kerja lagi. Buset dah. Kerja di corporate yang sekarang di bagian game juga. Oh gitu. Iya, Enak banget. di bagian game. Setiap hari aku ngurusin live streaming, ngurusin turnamen online, Skepri. Oh gitu ya. Iya. Itu di salah satu perusahaan lah ya. Salah satu Berarti perusahaan. perusahaan yang sekarang pun nggak yang kekang Agung harus di kantor setiap hari ya? Enggak, yang penting tugas dan kewajiban selesai. Oh enak banget iya, bener ya. Ya makanya tadi kan yang di luar kenapa bawa barang banyak-banyak? Ya itu Kerja ya? Iya, streaming, laptop segala macam. Bisa ke sana ya kerjaannya sesuai dengan passion. Bisa karena memang dilihat dari track record misalnya dari corporate juga nelpon awalnya. Mau nggak kerja di sini. Waktu itu pas pandemi jadi nggak tahu mau ngapain. IO nggak bisa, stand up nggak bisa, terpaksa kerja di Perusahaan lah perusahaan. ya. Nggak terpaksa sih sebenarnya. Ya. Memang. Abis ini kena pecat. Jangan dulu, aduh mau nabung kawin ya, jangan ya. Belum mau nikah lah ya Gung ya. Mau lah. Mau lah, pasti. oh mau juga. Kalau Tapi tunggu alien itu datang dulu ke diri Agung yang mendekat. tapi tau nggak di Antartika tuh belum terjamah manusia. Belum. Oh ya udahlah. Panjang sih, kasih durasi lagi lah. Tapi kalau mau kasih durasi stand up lagi 2 jam. Oh enggak? Gak bisa kan? Spesial show dong. Jadinya spesial. Nah tadi ngomongin Power Prof nih Gung untuk gamers. Itu kan tanggal bulan depan ya? Ya bulan depan. Persiapannya berarti udah sampai mana Gung? Power Prof. Kalau sekarang kita sudah selesai seleksi atlet, sudah. Apa nih? Cabur apa? Ada 3 game yang dipertandingkan. Apa? Mobile Legend, Heeh. PUBG Mobile, sama PS konsol. Oh PS. Iya. PS itu kita 2 player. Nah, Ini online atau offline? offline semua Oh, di offline. Bintan. Di Bintan. Nah, untuk tahapan sekarang ini lagi di fase training, pelatihan. Nah, karena memang untuk karantinanya belum dapat mes dan segala macam, masih di tempat pribadi dan kita controllingnya langsung ke tempat mereka aja masing-masing. Jadi dikumpulin satu tempat aja. Gitu. Oke, berarti sebulan lagi lah ya? Sebulan kira-kira lagi. Sebulan lagi persiapannya. Udah berapa persen berarti? 50 lah. 50-an lah ya. Karena untuk sekarang nih lagi nyari sponsor juga. Terbatas dana.
Kan banyak pendapatan komika, bisa lah bantu itu nggak? Kan ini Porprov nih bawa nama Pinang ya. Kan nyari pahala kan? Bukan bawa nama Agung Dame. Gak apa-apa. Tapi ngomongin Agung Dame, Dame itu dari mana sih namanya, Gung? Dame itu dari kakek sebenarnya. Dari yang kasih nama tuh kakek. Nama asli aku tuh Agung Hasiolan Perdamaian Hasibuan. Perdamaian. Oh, asli itu namanya. Iya, perdamaian, peace gitu, love gitu. and gaul. Gaul. Oh, jadi damai, mungkin damai ya. Iya, damai. Itu bahasa singkatnya lah. Nah, yang kasih nama tuh kakek. Oh. Kakek kan veteran kan. Iya. Pejuang pas zaman Jepang. Jadi kayak dia pengen damai, Indonesia ini damai. Lahirnya cucu gitu-gitu. Oh. Nah, pas kakek aku lahir juga aneh. Kamu udah ada pas kakek kamu lahir? Iya, bantuin kakek aku lahir. Oh, di situ gitu, ya? Iya. Sesar enggak apa normal? Enggak, aku kan time traveler. Oh, ya terus. Kan ngalor ngidul kan. Iya betul sih. Aku pinter dong jadinya. Betul. Bener kan? Kayaknya kamu Gimana? Kayak telat sih, Gung. Ah. Lamaan sih lagian. nanti aku time traveler ke sebelum ya. Oh boleh, ya udah. Terus gimana lagi tadi? Apa mana? Oh jadi tapi Dame jadi nama keberuntungan loh sampai sekarang, iya kan? Iya. Jadi terkenal nama tuh Dame. Jadi kalau Agungnya mah biasa aja, banyak orang nama banyak Agung di pasaran kan. ya. Tapi karena ada Dame belakang jadi Agung Dame gitu. Iya. Makasih sama kakek kamu tuh harusnya. Kasih uang nggak dia sekarang? Kok jangan lupa Gung sama kakek yang masih nama Dame itu Gung. Dosa. Sebenarnya dia kasih nama perdamaian aja. Dame itu ya dari komik. Kalau nggak ada perdamaian nggak jadi damai, Gung. Coba kamu inget itu, jangan durhaka. Ingat kakekmu tuh yang ngasih nama perdamaian. Gung terakhir lah, ini untuk kedepannya Gung. Sebenarnya Gung kan tadi bilang untuk di komik oke lah, di gamers oke bisa nyatu lah ya, bisa gabung. Buat harapan buat komik-komik yang ada di Pinang lah, kan masih sedikit mungkin nih orang-orangnya. Gimana sih caranya mau gabung atau ajakan lah untuk teman-teman di sini, Gung. Oke, untuk pesan-pesan mungkin ya. Iya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kalau memang mau gabung di stand up, bisa langsung follow aja di Instagramnya @standupindo_tpi. Nah, nanti bakal diajarin gimana cara buat materi, cara manggung yang bagus, delivery yang bagus. Jangan khawatir. Kalau soal mental, takut gitu-gitu, itu jam terbang sih sebenarnya. Terus harapannya lagi, mudah-mudahan komik-komik di Tanjung Pinang bisa lebih berkembang lagi. Ada perwakilan Tanjung Pinang yang go nasional. Amin. Ya, terus bisa. Kalau ada yang satu go nasional tuh, Udah tuh. itu pasti yang lain bakal terpacu. Ngikut, ada motivasinya gitu. Itu aja sih terbaik lah. Sama juga ini buat gamers juga ya sekalian ya, karena kita 2 topik tadi. Iya benar. Gamers yang ada di Tanjung Pinang, semangat terus, dukung terus kontingen Kota Tanjung Pinang khususnya di ajang Porprov di Bintan. Nah, yang belum kesempatan jangan kecil hati. Di next berikutnya pasti banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang bakal diadakan. Jadi tetap semangat, tetap latihan dan do your best. Oke, bijak kali itu main komika bijak banget nih. Ini ya, maksudnya komik nggak selalu lucu tau? Iya ya. Komik nggak selalu lucu. Pernah nggak sih kayak lagi di rumah ngelucu dong padahal lagi nggak lucu? Gitu Iya, ya? Sering ya? Iya, pernah tuh. Nggak di rumah aja, di mana kek? Di mana aja lah ya. Iya, di mana aja. Dituntut. Untung kan kerjaannya komika kan. Iya. Kalau kerjaannya isi pom bensin kan, Isi bensin. isi bensin dong. Lucu banget. Isi bensin dong. Kan aku lagi nggak kerja nih. Thank you banget. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.